Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, para aktivis masjid, pengurus masjid, dan pengurus Dewan Masjid seluruh Indonesia yang saya hormati, kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita sesudah kita membahas tentang manajemen remaja masjid. Pada hari ini kita akan membahas tentang manajemen Ramadan, manajemen aktivitas dan ibadah Ramadan, yang kita beri judul dengan Ramadan di masjid kita. Kita tahu sebentar lagi bulan Ramadan akan kita masuki, kurang dari 2 bulan. Seharusnya pengurus masjid sekarang sudah mempersiapkan diri agar momentum Ramadan tidak berlalu begitu saja, tetapi ada hal-hal yang dikembangkan sehingga masyarakat kita, jamaah kita bisa merasakan Ramadan yang berbeda dibanding Ramadan-Ramadan sebelumnya. Karena itu saya menyarankan agar secepatnya pengurus masjid membentuk panitia Ramadan. Membentuk panitia Ramadan yang bertanggung jawab terhadap aktivitas Ramadan. Kalau kita merujuk kepada fungsi masjid yang pernah kita bahas, fungsi masjid itu kan ada 3. Yang pertama adalah fungsi ubudiyah. Fungsi ubudiyah berarti fungsi peribadatan. Dan aktivitas Ramadan itu tidak lepas dari aktivitas peribadatan. Biasanya sholat berjamaah yang 5 waktu di bulan Ramadan, jamaahnya relatif lebih banyak. Orang yang semula jarang ke masjid menjadi rajin ke masjid. Orang yang tidak pernah ke masjid jadi datang juga ke masjid. Ini adalah momentum. Lalu ada aktivitas yang sangat penting dalam kaitan dengan Ramadan kalau di masjid, yaitu aktivitas sholat tarawih, sholat witir yang dilakukan secara berjamaah. Ini aspek peribadatan. Yang kedua adalah fungsi tarbiyah, fungsi pendidikan, fungsi pembinaan, fungsi dakwah. Karenanya aktivitas dakwah harus mendapat perhatian. Ada porsi yang banyak di masjid dalam konteks aktivitas pendidikan, aktivitas dakwah. Dalam konteks inilah nanti kita ingin membicarakannya. Kita perlu mendiskusikannya. Bagaimana aktivitas dakwah bisa mengalami peningkatan baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Nah, yang ketiga adalah fungsi ijtimaiyah, fungsi sosial kemasyarakatan. Masjid harus memainkan peran sosial, dan bulan Ramadan adalah momentum untuk memperbaharui komitmen masjid terhadap persoalan-persoalan sosial di jamaahnya. Jadi sekarang sudah waktunya pengurus masjid membentuk panitia Ramadan agar aktivitas Ramadan bisa lebih terarah, bisa lebih berkualitas. Selanjutnya, dalam kaitan dengan ibadah Ramadan,
yang paling utama secara berjamaah. Kalau secara pribadi itu kan puasa yang paling pokok, yaitu yang wajib. Sebenarnya bulan Ramadan itu secara fikih yang wajib itu ada dua, yaitu puasa. Puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Yang kedua adalah zakat. Dalam hal ini zakat fitrah. Kalau zakat mal itu kan tidak mesti bulan Ramadan. Meskipun banyak juga orang menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk membayar zakat mal. Yang pokok adalah zakat fitrah yang harus ditunaikan. Nah, kita tidak membahas aspek itu pada pertemuan kita hari ini, tetapi kita ingin dari sisi manajemen, bagaimana pengurus masjid memanage aktivitas Ramadan. Nah, kita mulai dari masalah sholat tarawih. Sholat tarawih, yaitu sebagai fungsi ubudiyah, fungsi peribadatan. Masjid harus menyelenggarakan sholat tarawih. Dalam kaitan dengan sholat tarawih ini selalu ada perbedaan di kalangan jamaah kita dari sisi bilangan rokaat. Ada yang maunya 11 dengan witir, ada yang maunya 23 dengan witir. Mau 11, mau 23, ini jangan ribut, jangan konflik, karena itu sesuatu yang tidak prinsip untuk diributkan. Oleh karenanya, boleh saja pengurus masjid itu menampung perbedaan ini, ambil jalan tengah. Sehingga sudah ada masjid yang melakukannya. Misalnya di Masjid Pondok Indah, di Masjid Sunda Kelapa, di Masjid Istiqlal. Itu ditampung dua-duanya. Sholat tarawih dulu sama-sama 8 rakaat. Karena yang 23 itu juga mulainya dari 8 dulu. Enggak tiba-tiba 23. Nah, jadi bisa saja ditampung semuanya sholat dulu tarawih 8 rakaat. Sesudah 8 rakaat nanti witirnya berganti imam. Jadi sholat witir dengan imam yang berbeda. Lalu yang 23 minggir dulu, sekarang yang 11 mau witir. Selesai yang witir 23 lanjut. Yang mau 23 lanjut. Yang 11 selesai, boleh pulang. Sehingga itu. Kalau soal, wah itu sekedar patokan Pak Ustadz biar supaya imam tidak lupa ini sudah rakaat keberapa. Ya gampang kalau supaya tidak lupa sih. Sholatnya kan 10 kali. Ya kalau begitu bawa saja apakah bawa spidol, apakah bawa pulpen, apakah bawa bambu. Ya, bawa bambu sebanyak 10. Nanti selesai sholat pindahkan. Assalamualaikum, assalamualaikum, pindahkan sebelah kiri. Berarti masih ada 9. Nanti sholat lagi, assalamualaikum, assalamualaikum, pindahkan lagi. Tinggal 8 gitu. Kalau teknis biar supaya nggak lupa itu gampang. Jadi nggak mutlak imam itu bacaannya itu saja setiap malam. Maka ada juga masjid yang bikin kebijakan, misalnya
sholat tarawih itu dipimpin oleh imam yang bacaannya, hafalannya banyak, lebih banyak hafalannya, sehingga bacanya variatif. Misalnya satu rakaat setengah halaman, boleh. Satu rakaat setengah halaman, kan nggak panjang itu. Jadi ayat di dalam Al-Quran, surat-surat itu kan ada halaman 1, halaman 2, dan seterusnya. Dalam satu juz itu biasanya 20 halaman atau 10 lembar. Maka kalau 10 kali sholat dibaca satu rakaatnya setengah halaman, berarti dalam sekali sholat tarawih itu bisa 5 halaman. 5 halaman itu berarti berapa? 1/4 juz. Boleh aja 1/4 juz setiap malam. Ada juga yang setengah juz. Jadi satu rakaat satu halaman gitu. Itu disesuaikan saja. Sehingga perlu ada kesepakatan di kalangan pengurus biar supaya lebih variatif. Itu soal imam yang bacaannya baik, kemudian bagus, hafalannya banyak. Tapi bagaimana Pak Ustadz? Kita ini ingin bacaannya variatif, tapi imamnya tidak banyak hafalan. Ada juga yang mensiasati dibeli Al-Quran yang besar. Quran dengan ukuran besar, lalu diletakkan di depan imam. Ada meja, semacam meja yang bukan meja, tempat untuk meletakkan Al-Quran yang besar itu, sehingga imam membaca dari Al-Quran itu, tulisannya besar-besar. Paling kalau matanya udah plus dari jauh udah kelihatan. Nah, itu bisa begitu. Sehingga dia bisa baca setengah halaman atau 1 halaman. Ada yang begitu, biar supaya bacaannya variatif. Kalau bacaannya bagus, bacaannya standar tajwid, itu kan sudah nggak usah diperdebatkan, udah jelas. Meskipun masih banyak masjid-masjid yang imamnya bacaannya masih kurang bagus, nggak sesuai dengan tajwid. Jadi ini yang kedua, imam itu bagus bacaannya variatif. Yang ketiga, imam itu gerakan-gerakannya jangan terlalu cepat. Nah, ini kadang-kadang ada juga masjid-masjid yang mohon maaf kalau rakaatnya 23, wah itu ada yang bacaannya cepat, Al-Fatihah 1 napas, Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba waladhdallin. Nah, bacaannya terlalu cepat, jangan. Nah, bacaannya teratur saja. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi satu-satu, jangan 1 napas 1 Al-Fatihah ini. Begitu juga dengan gerakannya, ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya. Itu juga harus teratur, jangan terlalu cepat. Karena kalau kita belajar fikih manapun, maka di dalam sholat itu harus ada yang namanya tumakninah. Tumakninah itu tenang, berhenti sejenak antara gerakan satu dengan gerakan berikutnya. Allahu Akbar, ruku, berhenti sejenak, baca Sami Allahu liman hamidah, baca Allah. Ini kadang-kadang
Allahu Akbar. Oh, sami Allahu Wah. Sampai ada video satu sholat tarawih itu 23 rakaat itu selesai dalam waktu 7-8 menit. Terlalu cepat. Nah ini, jadi ini aktivitas peribadatan yang penting, sholat tarawih. Kita tunggu Ramadan, kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkahi kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Udah nyampe Ramadan, masa nggak dinikmati? Kalau dinikmati itu kan pelan-pelan, makan aja cepet-cepet nggak enak, apalagi sholat. Jadi sholatnya jangan terlalu cepat-cepat. Ini dalam kaitan dengan sholat tarawih. Lalu ada momentum penting yang bisa dimanfaatkan. Tarawih ini kan orangnya banyak. Orangnya banyak. Sesedikit-sedikitnya tarawih tetap saja lebih banyak dari sholat 5 waktu secara umum. Jamaahnya banyak. Mungkin setengah masjid. Malam-malam pertama itu malah penuh, nggak tertampung. Malam kedua, ketiga sudah mulai pas. Malam kelima 3/4, malam ke-15 setengah, dan seterusnya. Tetap aja masih lebih banyak. Sehingga dalam konteks dakwah, jamaah yang banyak ini adalah satu momentum untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Maka dikembangkanlah sehingga namanya ada kreativitas di dalam dakwah, yaitu diadakan ceramah Ramadan, ceramah tarawih. Ada yang dilakukan habis sholat isya sebelum sholat tarawih. Ada yang diadakan sesudah sholat tarawih sebelum sholat witir. Bahkan ada juga yang menyelenggarakannya sesudah witir. Ini cuma memanfaatkan momentum, bukan peribadatan. Meskipun dihubungkan dengan peribadatan. Nah, ini menarik. Itu namanya kreativitas di dalam dakwah. Tapi tidak ada yang bilang bid'ah ya. Nggak ada yang bilang bid'ah. Ceramah tarawih itu bid'ah. Kenapa? Nggak ada contohnya, nggak ada dalilnya. Ya benar, nggak ada dalilnya. Tapi alhamdulillah belum ada yang bilang ini bid'ah. Kalau Maulid Isra Mi'raj nggak ada dalilnya, nggak ada contohnya, dibilang bid'ah. Tapi kalau ceramah tarawih nggak ada dalilnya, nggak ada contohnya, itu belum ada yang bilang bid'ah. Gitu. Ini memanfaatkan momentum. Dia bukan peribadatan. Sama dengan Maulid Isra Mi'raj bukan peribadatan. Dia hanya momentum untuk dakwah. Begitu memandangnya. Nah, karena ini momentum untuk dakwah, manfaatkan dengan baik. Itu artinya dari segi SDM, pengurus masjid dengan panitia yang dibentuk itu sudah mempersiapkan. Dari sekarang sudah disiapkan siapa saja ini yang menyampaikan ceramah di bulan Ramadan, yaitu ceramah tarawih. Saya menulis buku 3 pesan dalam 30 Ramadan dan 60 pesan Ramadan. 60 pesan Ramadan itu 2 buku ceramah Ramadan yang digabung jadi 1. Nah, sehingga dalam konteks ini dakwah bisa dioptimalkan. Lalu selain menyiapkan penceramah itu bisa dari luar, tapi manfaatkan juga penceramah-penceramah dari dalam, penceramah internal.
Ya, ada jamaah kita yang sudah ikut pelatihan, yang sudah ikut kursus dakwah, manfaatkan biar supaya dia punya panggung, dia mendapat kesempatan untuk bisa menyampaikan ceramah. Terus sebelum ceramah kadang ada pembawa acara, ada MC. Nah, itu MC-nya ganti-gantian. Ada MC anak SMP, ada MC anak SMA, ada MC pemuda mahasiswa, ada MC bapak-bapak. Sehingga itu bervariasi. Wah, ini sesuatu yang penting dalam konteks dakwah. Jadi ada sholat tarawih yang tertib, yang teratur, bacaannya variatif, kemudian imamnya boleh berganti-ganti, apalagi yang iramanya enak, enak didengar, nah itu bagus. Menyemangati jamaah kita untuk sholat tarawih. Yang kedua, dalam kaitan tarawih itu ada ceramah tarawih. Boleh diadakan sebelum sholat tarawih, boleh diadakan sesudah sholat tarawih sebelum witir, boleh diadakan sesudah witir. Bahkan ada juga yang bervariasi, misalnya seminggu sekali itu ada tanya jawab. Jadi bentuknya tanya jawab, ceramah tarawih tapi bentuknya tanya jawab. Ada juga yang berkreasi seperti itu. Jadi tidak setiap malam itu berupa ceramah langsung, tapi ada tanya jawab. Tanya jawab bisa orang bertanya langsung, bisa juga orang menulis pertanyaan, nanti ustadznya menjawab. Ini kreativitas dalam kaitan dengan dakwah. Tema-temanya disusun, bagus tema-temanya disusun. Insya Allah untuk tahun ini kami di Dewan Masjid Indonesia melalui Departemen Dakwah itu akan menyebarluaskan silabus ceramah Ramadan. Silabus ceramah Ramadan 30 tema untuk 30 malam. Meskipun tema-temanya bisa disampaikan, bisa dibahas untuk berbagai forum, apakah itu khutbah, ceramah duha, kuliah subuh dan sebagainya. Bisa, tetapi ini disusun dalam konteks ceramah Ramadan yang muatannya terdiri dari judul, terus pokok-pokok bahasan, kemudian referensinya berupa ayat dan hadis, ayat atau hadis. Nah, ini bagus. Jadi setiap malam itu tema ceramahnya berbeda. Kan orang ceramah 30 malam. 30 malam itu 30 tema berbeda-beda. Jangan tiap malam ngebahas masalah puasa, tiap malam ngebahas kutiba alaikumusiyam. Ini pengalaman. Saya pernah dulu mau ceramah di suatu masjid tarawih. Sebelum Isya saya sudah datang, sudah sampai. Lalu saya tanya kepada pengurusnya, Pak, ini kan malam ke-11 nih, kira-kira saya ceramah soal apa? Itu si pengurus bilang, soal apa saja boleh Pak Ustadz. Ustadz mau bahas apa saja silahkan. Tapi saya usul, Ustadz jangan membahas masalah puasa. Emang kenapa? Ini kan bulan puasa, masa jangan bahas puasa? Iya sih. Ya cuma dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai malam 10 itu ngebahas masalah puasa saja. Nanti kan orang jadi bosan kalau begitu. Oh iya. Dalam hati saya salah sendiri. Kenapa tema-temanya nggak disusun? Jadi pengurus masjid boleh saja menyusun sendiri tema-temanya. Ustadznya dikasih tema itu. Ustadz ceramah temanya ini.
Ustadz mau gitu. Kalau ustadznya nggak mau ya jangan ceramah di sini. Kalau nggak mau, ustadz tuh harus mau. Saya sebagai penceramah seneng kalau dikasih tema, karena dengan begitu saya jadi belajar lagi, bagaimana ini membahas tema ini dalam waktu yang singkat. Itu jadi dipersiapkan. Ini kan kadang-kadang ustadz ceramah apa yang ada di kepalanya saja, yang masih di luar kepala nggak mau dia. Akhirnya ya kalau ini bulan puasa ya ngomongin puasa, akhirnya apa puasa aja yang ada di kepalanya. Jadi boleh saja pengurus masjid mengambil tema khusus, tema umum. Misal untuk tahun ini masjid kita ceramah taraweh membahas keutamaan. Boleh aja. Misalnya apa? Ya malam pertama keutamaan puasa, misalnya begitu. Malam kedua keutamaan apa lagi? Keutamaan sholat. Keutamaan sholat berjamaah. Boleh aja. Keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan mencari rezeki yang halal. Keutamaan itu 30 keutamaan. Boleh-boleh aja. Begitu. Jadi nanti saya akan menyebarluaskan lewat media sosial versi PDF tentang tema-tema ceramah untuk bulan Ramadan. Tapi kalau materi ceramah yang sudah jadi, yang sudah siap, itu dari buku yang sudah lama saya terbitkan, yaitu 3 pesan dalam 30 Ramadan, itu harganya 50.000. Kemudian buku 60 pesan Ramadan, isinya 60 tema, itu harganya 80.000. Masih tersedia. Nah, itu begitu. Jadi taraweh, kemudian ceramah dengan tema-tema yang variatif. Tentukan SDM-nya, yaitu SDM imam, SDM penceramah. Manfaatkan potensi internal, biar supaya ada kesempatan untuk berlatih tampil di tengah-tengah masyarakat. Lalu dalam konteks aktivitas peribadatan di bulan Ramadan, itu ada yang namanya tadarus Al-Quran. Tadarus itu, ketika dibilang tadarus itu persepsi kita apa? Baca Quran kan? Padahal tadarus itu dari kata darosa. Darosa itu belajar, mempelajari. Jadi kalau begitu, selain membaca sampai hatam, itu mempelajari. Maka perlu ada kajian-kajian Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, seandainya tadarus dalam konteks membaca Al-Quran, saya usulkan kepada para pengurus masjid agar tadarus itu bukan seperti selama ini, satu orang baca Quran pakai speaker, suaranya kemana-mana sampai jam 12 malam, jam 1 malam sampai menjelang sahur ganti-gantian baca Quran pakai speaker. Bukan begitu. Tapi jamaah ini mestinya dikumpulkan, terus dibikin kelompok. Nah, kelompok-kelompok. Misalnya satu kelompok 7 orang, 8 orang, baca satu halaman. Nanti bacaannya kan diperbaiki. Pengurus masjid kan harus tahu jamaah kita ini bisa baca Quran dengan baik apa tidak. Nah, caranya tadarus itu. Dalam arti baca Quran per kelompok. Ada yang sudah lancar satu kelompok, ada yang masih terbata-bata satu kelompok, ada yang udah lewat masa terbata-bata tapi masih salah-salah, panjang pendeknya belum sempurna. Ya, itu satu kelompok lagi. Terus jadi jamaah itu dikelompokkan. Sehingga kalau ada umpama 50 orang yang ikut dalam program tadarus, bagus itu orang daftar, Pak. Di sini pentingnya ada panitia. Orang daftar mau ikut tadarus. Nah,
Ayo daftar, catat. Di dalam daftar itu nanti ada pengisian formulir, nggak apa-apa. Misalnya kemampuan baca Quran, nama, alamat, tempat tanggal lahir dan sebagainya. Nah, di situ ada kemampuan membaca Al-Quran. Tidak kenal huruf, nah, misalnya begitu. Oh, berarti ini satu kelompok tersendiri yang belum kenal huruf. Programnya Iqra itu, atau metode cepat belajar Quran, belajar mengenal huruf Arab, metode cepat. Saya suka dulu ya, kalau ngajarin orang, apalagi orang dewasa, saya bikin metode yang cepat, meskipun metode ini belum saya tulis ya. Misalnya saya ngacak saja, nggak dari alif batasa. Misalnya ini apa Pak hurufnya? Ini namanya ba. Ya, ba. Ini ba. Ba ya, ingat ya, ini ba. Kalau ini ta. Jadi apa bacanya? Bata. Bata. Kalau disambung bagaimana? Bata begini. Langsung dia bisa 2 huruf. Kalau ini apa Pak? Ini ka. Ini ka. Kalau ini yang sama tuh yang tadi. Oh, ini ta. Jadi kata. Bata, ini kata. Kalau ini apa? Sa, ini sa. Kalau ini ma, sama. Terus begitu, pakai kata-kata bahasa Indonesia aja yang memudahkan untuk mudah diingat. Biar supaya orang juga nggak berat belajarnya. Nah, itu penting. Pakai papan tulis, ada spidol. Jadi sekelompok orang yang belum kenal huruf siapa? Ayo sini, kelompoknya tersendiri. Kalau ini sama, ini apa nih? Ini la. Sama ini ma, lama gitu. Nah, ini apa tadi? Huruf ini yang titik 2 di atas, ini ta. Kalau ini apa? Wa, tawa. Nah, gitu. Saya dulu caranya begitu ngajarin orang dewasa. Sehingga lebih cepat mengenal huruf hijaiyah. Nah. Ini juga bagian dari tadarus. Jadi tadarus dalam konteks membaca itu jangan pakai speaker satu orang, tapi semua orang membaca berkelompok-kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan membaca. Nah, ini dalam konteks tadarus. Baru nanti aspek pemahaman. Mungkin dari apa yang tadi sudah dibaca, itu ada intisari tafsirnya. Jadi ini dalam kaitan dengan kegiatan Ramadan. Baik, saya ingin memberi kesempatan kepada kita semua. Nanti bagian kedua baru kita bahas tentang aktivitas dakwah dan sosial yang perlu dikembangkan di bulan Ramadan. Baik, saya buka dulu kesempatan yang mau menyampaikan tanggapan, yang menyampaikan pertanyaan. Saya persilahkan. Ada? Bertanya, Tan. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama kegiatan bulan Ramadan yang sebentar lagi kita... Disebutkan nama dari mana biar yang lain tahu. Ya. Saya Luki Kusuma dari Manggisan, Jakarta Barat. Ya. Ini terkait dengan kegiatan Ramadan yang akan nanti dilaksanakan beberapa saat lagi ya. Kita kan sebagai panitia dan pengurus masjid melihat fenomena yang biasanya ketika awal-awal Ramadan itu masyarakat banyak yang ke masjid, dan biasanya siklusnya awal itu naik kemudian turun di pas terakhirnya. Nah, itulah yang fenomena yang kita lihat ya dengan kegiatan yang ada ya, tadarus, taraweh, buka puasa dan sebagainya gitu. Kira-kira apa sih yang bagaimana caranya membuat
siklusnya itu stabil atau bahkan naik gitu ya, dari awal sampai akhir Ramadan gitu kan gitu. Rata-rata kan gitu fenomenanya ya, umumnya naik kemudian turun gitu, pas akhir ya beralih ke mall, belajar dan sebagainya gitu. Gimana kan? Ya. Satu, memang masyarakat kita ada variasi-variasi aktivitas pada bulan Ramadan itu. Mulai dari urusan belanja, pulang kampung, sehingga 10 terakhir masjidnya bukannya ramai, tapi yang ramai di jalan tol, yang ramai di jalan-jalan, karena orang pulang kampung. Nah sekarang kita perlu ingatkan, bukannya nggak boleh pulang kampung, tapi mudah-mudahan pulang kampung bisa dilakukan lebih cepat, biar supaya masjid kampungnya juga harus dihidupkan. Kita husnuzan saja, orang pulang kampung nanti dia menghidupkan masjid kampungnya. Tapi kalau nggak menghidupkan masjid kampung, ya kalau begitu pulang kampungnya habis sholat Idul Fitri saja. Sehingga misalnya di rest area kilometer 57 di jalan tol itu diadakan juga di situ sholat Idul Fitri, sehingga ada masyarakat yang mau pulang kampung itu berangkatnya habis sholat subuh, sampai di kilometer 57 sholat Idul Fitri di situ. Selesai sholat Idul Fitri lanjutkan perjalanan. Ada yang mau ke Garut, mau ke Tasik, mau ke Cirebon, mau ke Tegal, dan seterusnya. Ada yang begitu. Nah sekarang masjid kita ini perlu mengingatkan lagi kepada jamaah kita tentang keutamaan memakmurkan masjid, keutamaan beribadah, dan seterusnya. Lalu variasi-variasi kegiatan, misalnya imamnya bervariasi, imamnya enak, itu juga ada daya tarik. Lalu kegiatan 10 terakhir yang bisa diprogramkan oleh pengurus masjid. Ada apa kegiatan-kegiatan yang orang suka? Nah, itu juga perlu ditanya. Kalau perlu diadakan semacam survei kecil. Ditanya jamaahnya, sebenarnya selama ini bagaimana Pak masjid kita kegiatan-kegiatan Ramadan. Nah, nanti apa yang mereka usulkan. Terus pengembangan kegiatan apa yang bisa dilakukan di masjid. Misalnya, Bapak, Ibu, mari kita fokus ke masjid. Kita misalnya sahur di masjid, buka puasa di masjid. Jadi Bapak nggak usah pikirin di rumah, keperluan ada di masjid. Bisa saja begitu kan? Meskipun itu bukan 10 terakhir, bisa saja. Apakah sepekan sekali diadakan misalnya pesantren kilat, pesantren keluarga. Nanti kita bicarakan soal variasi kegiatan ya. Misalnya pesantren keluarga, sehingga yang ikut itu bapak, ibu, anak. Anak ada yang pemuda, ada yang remaja awal, ada anak-anak. Itu semua difasilitasi. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya peningkatan kualitas keislaman, sehingga masjidnya bisa menjadi makmur. Tapi kalau sekedar sholat tarawih, bubar ya sudah. Jam 9 udah gelap lagi tuh masjid. Nah ini kan perlunya panitia begitu, biar supaya ada pengembangan kegiatan. Baik, silakan, ada lagi?
Iya, ini ada pertanyaan bagaimana cara mendapatkan silabus tema ceramah Ramadan sebulan. Ana membutuhkannya itu Ustadz. Ya, nanti saya sebarluaskan lewat media sosial, lewat WA, karena versi PDF penulisannya sekarang lagi dalam proses pengerjaan. Ini kan masih ada waktu, ya katakanlah 1 bulan 3 minggu ya, nanti insya Allah sebelum bulan Sya'ban mudah-mudahan sudah bisa disebarluaskan. Karenanya bisa kirim ke nomor WA saya sebagaimana yang sudah tersebar. Nanti nomor WA yang masuk itu saya simpan, saya masukkan ke dalam kelompok yang bisa menerima pesan dan informasi dakwah dari saya. Begitu. Silahkan, ada lagi? Kalau tidak ada, saya sambung. Dalam bulan Ramadan itu biasanya ada banyak anak-anak. Ini pentingnya panitia tuh. Ada banyak anak-anak. Anak-anak ini ribut, rame, bercanda, berantem-beranteman. Itu harus dikendalikan, harus diarahkan, harus dibimbing. Makanya panitia itu ada yang tugasnya sebagai pendamping anak-anak. Pengurus masjid itu sehari-hari memang harus punya tim pendamping anak-anak. Jamaah ini termasuk apalagi anak-anak, setiap hari itu harus diulang-ulang tentang penyampaian ketentuan dasar berada di masjid. Ini sekarang di zaman pandemi ya, di zaman pandemi itu yang namanya penerangan tentang pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu kan kita semua udah tahu, tapi diulang-ulang penyampaiannya. Nah sekarang di masjid kenapa nggak ada penerangan? Nggak ada pengulangan-pengulangan yang berkaitan dengan adab terhadap masjid. Para jamaah, bagus kalau kita dari rumah sudah berwudu. Gunakan pakaian yang menutup aurat. Ini perlu diingatkan karena kadang-kadang ada jamaah masuk ke masjid tidak menutup aurat. Celana robek, di dengkulnya itu ada kadang-kadang. Lakukan sholat tahiyatul masjid. Nah, gitu. Jangan berisik, jangan bersuara keras meskipun membaca Al-Quran, karena mengganggu orang yang sholat di sebelahnya. Begitu seterusnya, diulang-ulang penerangan ini. Sama dengan halnya kalau orang naik pesawat. Meskipun orang sudah 100 kali, 1000 kali naik pesawat, tetap aja pramugari memberikan penjelasan tentang standar keselamatan berada di pesawat. Gunakan sabuk pengawan, begini cara menggunakannya, begini cara mengencangkannya, begini cara melepaskannya. Sabuk pengaman tuh diulang-ulang. Bahkan meskipun penumpangnya adalah pramugari, meskipun penumpangnya pegawai penerbangan itu, tetap aja diulang-ulang. Nah itu. Terus di macam-macam itu sampai sabuk pengaman, sampai pelampung. Ini kan orang bisa heran kalau baru kali naik pesawat. Kok kita mau naik pesawat ngomongin pelampung ya? Kan kita mau terbang. Ya, karena memang ada kemungkinan pesawat ini jatuh ke laut.
Jadi sudah harus ngerti bagaimana menggunakan pelampung. Diperagakan. Lalu dikasih tahu pelampung ada di bawah kursi Anda. Nah, sekarang di masjid tuh nggak ada penerangan-penerangan soal itu. Khusus untuk anak-anak. Anak-anak. Oh. Kalau imam baca amin, kita ikut imam baca amin. Bacanya bareng. Nah, misalnya nih Bapak jadi imam. Bapak baca waladdallin. Nah, semua amin. Bisa begitu? Bisa. Ayo diulang lagi. Waladdallin. Amin. Nah, nanti begitu. Amin. Jangan bacanya bagaimana? Amin. Jangan begitu. Jangan apa lagi? Amin. Min. Min. Nah, jangan begitu. Kan ada tuh anak-anak yang begitu. Kenapa dia begitu? Nggak pernah dibimbing, nggak pernah diarahkan. Jadi Ramadan ini spesial, maka ketika anak-anak itu banyak, malam pertama pengurus masjid harus memberikan bimbingan kepada anak-anak. Anak-anak itu jangan ditempatkan di satu tempat, tapi ditempatkan saja di sela-sela orang dewasa, diatur. Malah saya pernah mengusulkan, nih Bapak bikin kartu. Bapak bikin kartu, dikasih nomor. Itu karpet atau lantai masjid dikasih nomor. Nomor 5, nomor 10, nomor 15, diacak. Jarak-jarak jauh. Anak-anak datang, nih, nomor berapa kamu? Nomor 5. Masuk. Kamu masuk, cari nomor 5. Duduk di situ. Salat dulu ya. Tahiyatul masjid. Begitu. Salat dulu, jangan langsung duduk. Salatnya bagaimana? Salat apa namanya? Tahiyatul masjid. Penghormatan kepada masjid. Nah, nomor 5 kamu di situ. Datang lagi. Nih. Berapa nih nomornya? Nomor 7. Nah, masuk. Cari nomor 7, kamu di situ. Jadi nanti anak-anak itu posisinya berjarak dengan orang-orang dewasa. Nggak ngumpul. Kalau anak-anak ngumpul anak-anak ya sudah. Rame. Apalagi hari Jumat. Anak-anak pada kumpul di atas lantai 2. Oh, udah rame. Nggak bisa dikendalikan. Pada saat rame mau dikendalikan juga nggak boleh. Kenapa? Karena kan pengurus juga harus mendengarkan khutbah. Begitu. Nggak boleh ngomong dia. Yang boleh negur khotib. Mau setiap Jumat mau negur terus. Nah, jadi dikendalikan sebelum sholat. Begitu juga pada saat tarawih. Nah, terus ada tim ini yang memang mengawasi jamaah. Biar supaya jamaah bisa teratur. Ini kadang-kadang ada jamaah yang tidak teratur. Misalnya saf ini kan mestinya rapat, ya rapat, tapi dia nggak rapat. Satu di sebelah kanan, satu di tengah, satu di pinggir kiri, satu, nah itu terpencar-pencar jamaah, jangan. Ya kecuali seandainya corona meningkat, ya corona meningkat, ada kebijakan lagi jaga jarak antar jamaah, itu lain soal. Tapi kalau harusnya rapat terus jaga jarak ya jangan. Begitu. Ini soal anak-anak dikendalikan. Hal yang sangat penting, pengurus masjid juga harus memfasilitasi tempat yang nyaman. Masjid ini harus menjadi tempat yang nyaman. Maka kalau misalnya dingin, jangan kedinginan. Kalau panas, jangan kepanasan.
Ini mohon maaf karena masjid kita panas, lingkungan kita memang panas, orang kegerahan, akhirnya banyak masjid pasang kipas angin. Cuma kipas angin ukurannya besar. Karena ukurannya besar, akhirnya apa? Itu suaranya kencang. Ini kipas angin apa hujan? Nah, ini kadang-kadang suara kipas angin kayak hujan. Nah, jadi kalau begitu, kipas angin yang kecil tapi banyak, yang suaranya tidak terlalu keras. Atau sudah sekalian saja masjid beli AC, pasang AC, biar supaya nyaman. Tapi AC-nya itu penyetelannya itu pakai standar umum. Kalau dia masih muda, standarnya 20. Lah kalau yang tua kan standarnya 26, 27. Ya sudah yang sedang saja. Misalnya 25 deh, 24. Biar supaya tidak terlalu dingin, tapi juga tidak panas. Ini nyaman. Apalagi karpet yang bersih, nyaman gitu. Jadi penting itu suasana yang harus dibangun dalam kaitan dengan Ramadan ini. Kan biasanya masyarakat kita punya tradisi kalau mau Ramadan pada kerja bakti, bersihin masjid. Itu kan karena masjid jarang dibersihkan, akhirnya perlu kerja bakti. Mestinya setiap hari masjid itu dibersihkan. Jadi kapan saja bersih, nggak perlu kerja bakti. Kenapa? Kerja baktinya setiap hari, setiap saat. Nah ini, jadi dibikinlah suasana yang nyaman bagi orang beribadah Ramadan. Begitu. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita sambung dengan aktivitas dakwah apa saja yang perlu dikembangkan di bulan Ramadan, yang dari sekarang sudah harus dibentuk dulu panitianya. Jadi waktunya pengurus masjid mengadakan rapat membentuk panitia Ramadan, sehingga panitia ini nanti yang akan melaksanakan berbagai aktivitas Ramadan. Demikian yang kita bahas hari ini. Insya Allah kita sambung pada kesempatan lain. Nanti tanggal 13 ya, tanggal 12 saya berangkat, tanggal 13 ada acara di Pontianak. DMI dan IKD Kalimantan Barat itu menyelenggarakan acara manajemen masjid. Jamaah di Pontianak yang mau ketemu, mau konsultasi tentang masjid, dipersilahkan. Pekan berikutnya insya Allah di Sulit Air, Sumatera Barat. Itu juga ada pelatihan manajemen masjid dan pelatihan khotib. Nanti untuk program ini kita atur lagi waktunya. Saya akan umumkan. Baik, kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.